Kalau feel ke kuliner memang dari dulu suka hobi wisata kuliner. Kita sebenarnya memang dari dulu itu kepingin launching ayam goreng. Tapi apa yang bikin beda? Nah, terus kepikiran lah rempah. Lebih gede penghasilan di BUMN atau lebih gede penghasilan di kulineran? Alhamdulillah sementara masih di kuliner. Wah, Alhamdulillah. iya. Halo, apa kabar Victorian? Kali ini podcast kita di pinggir jalan. Beliau adalah pemiliknya langsung. Kalau siang, ini dibuka namanya Cakson. Soto ayam Cakson. Soto ayam Cakson. Mulai pagi. Yang selama makan soto ayam Cakson, nah ini beliau nih, ownernya nih. Kemudian, ganteng. Kemudian, untuk jam 9 malam kali ini kita pertama kali kita podcast jam 9 malam ya, Dok. Jam 9 malam. Karena apa? Karena ada ayam goreng rempah Loh Jinawi. Ini kayak Andalanya ayam utuh. kayak ini nih. Jadi andalannya ayam utuh. Ayam utuh ketumbar. Berarti, ayam utuh ya ini. Ayam utuh. Kecuali kepalanya. Kecuali kepala. Kecuali kepala kan? Ya. Dan leher. Dijual Iya. terpisah. Oh, dijual Tapi prinsip terpisah. Bisa untuk 4 potong. Ini untuk berapa orang biasanya makan gini? Ini untuk 4 orang. Kita langsung nih dengan harga. Kalau beli yang party, yang paha, dada sendiri itu kan total kan 18.000 kali 4, Ya. 72. Oh ya. Ini kita betul. diskon 8.000. Oh, jadi tinggal 60. hemat 8.000 ini ceritanya. Kalau beli per potong 72.000, Ya. tapi beli langsung satu ayam 64.000. Iya. Hemat 8.000, guys. Jadi ini Pak, menu ini tiba-tiba yang dimana awalnya buka soto, moro-moro buka ayam goreng rempah Loh Jinawi, ceritanya gimana? Oke. Jadi kalau soto ayam Cakson ini sejak 2019 kalau nggak salah ya. Outlet pertama di sini. Ada 2 outlet waktu itu di daerah Kawi sama di sini. Nah, yang di Kawi sekarang udah pindah di Jalan Mugu. Oke. Terus kita buka lagi soto ayam Cakson di Saujajar sama di Jalan Kakap yang Masih baru buka. tapi di Malang aja. Di Malang aja. Tapi pusatnya tetap di sini. Tetap di sini. Tetap di sini. Anak-anak kantor pun di sini. Berarti di Suhat, Jalan Saujajar. di Saujajar di mana? Di Danau Brata. Danau Bratan. Pojokan. Oh iya betul Pojokan. Ya. Terus di Jalan Kakap baru buka. Jalan Kakap itu daerah Kemiran gitu ya? Iya. Oke. Sama satunya di Jalan Mundu. Jalan Mundu. Kawi. Oh iya, Kawi. Ya. Dia jadi satu konsepnya dengan dadar sambal hijau, Darjo. Sotonya jadi satu sama Darjo. Darjo. Iya. Itu punya Betul. sampean juga? Iya. Itu. Kuliner ini semakin banyak nih. Kuliner ya kita baca peluang pasar sih. Jadi soto, Cakson, Darjo, Dadar sambal hijau itu dadar sambal hijau. sama Itu di satu jualan sama Cakson juga itu. Ada soto, ada dadar lokasinya kita jadikan satu, jadi satu, tapi ya? brandnya sendiri. brandnya sendiri. Iya. Dadar sambal hijau. Jadi telur dadar yang dikasih sambal gitu ya. Betul. Oh, enak gitu. Simple tapi mengenakan. Simple, comfort food. Iya, Comfort betul. food. Iya. Terus mau tiba-tiba muncul lagi nih Ayam ketumbar. ayam ketumbar. Ayam ketumbar. Di Malang kan masih jarang tuh Iya, rasanya. ayam ketumbar. Jadi ayam rempah dibalur ketumbar. Taste-nya tentu berbeda kan ya. Berbeda. Lalu kalau proses kan kita lebih simpel tuh langsung utuh. Iya, betul. Baru di party gitu ya, jadi 4. Kita kepikiran kenapa nggak dijual versi utuh Versi aja utuh sekalian. aja, iya. Gitu. Ya ternyata alhamdulillah. Itu yang malah buat rame. Iya betul. Cerita awal ada ide buat ayam ketumbar itu. Ini memang menu keluarga atau teman atau? Kalau segmennya sebenarnya kita terutama keluarga ya, family ya. Enggak, maksud saya awal idenya. Idenya itu biasanya kan kalau ayam-ayam itu kan digoreng biasa gitu Iya. ya. Digoreng biasa, dia dengan taste sendiri, dia Iya. menggunakan ada yang ayam kampung, ada yang ayam baby kayak Iya. gitu kan ya. Kita sebenarnya memang dari dulu itu kepingin launching ayam goreng.
Tapi apa yang bikin beda? Nah, terus kepikiran lah rempah. Ayam ketumbar ini di Malang belum ada. Jarang lah kita. Asli ini bumbu ayam goreng ketumbar itu memang bumbu daerah mana atau apa? Inspirasinya? Dari daerah mananya saya nggak tahu ya. Tapi seharusnya kalau cita rasa Nusantara ya masuk. Gitu. Penasaran saya bisa nemu, saya masih mau pingin kali bisa nemu ide ayam bumbu ketumbar. Ayam bumbu ketumbar. Atau pernah makan di satu tempat? Oh ini baru. Belum. Oh, belum pernah. Belum. Mungkin kalau seliweran di TikTok ya. Oh pernah lihat? Ya begitu. Jadi yang terakhir pun ketumbar ini juga sedang naik daun gitu. Tapi belum di Malang. Tapi di Malang, nggak di Malang. Betul. Makanya ya udah kita masukkan ke ayam, ternyata rasanya cocok dan banyak peminatnya. Ya sudah. Kita memang selalu uji coba sih. Iya. Skala kecil dulu. Ini baru sejak kapan ini? Ini hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Apa hubungannya dengan Loh Cidawi? Sebenarnya ambil rima saja supaya enak. Kan rima Loh Jinawi. Sorry saya bukan asli. Makmur. Oh iya, makmur. Loh Jinawi. Iya. Loh Jinawi makmur. Ya semoga bisa bikin makmur banyak orang. Begitu. Sebelum saya mau bahas lagi di masalah Loh Jinawi ini, kita pingin cerita awal Mas Ivan panggilannya. Saudara tadi kita lupa saya jelas kasih tahu nama Mas Ivan kan? Iya, betul. Ivan lengkapnya Ivan Angga Sodiki. Nah, Cak Son itu ambil dari Sodikinya. Sodiki. Sodiki and Friend. Friend itu timnya. Oh, disingkat Son. Biar gampang aja. Mas, awal berbisnis dunia kuliner awalnya tahun berapa? Ide awalnya kok bisa ke sana gitu? Jadi saya kan masih kerja di korporasi juga. Masih sampai sekarang? Masih. Ya. Terus? Jadi untuk kuliner ini sebenarnya memang dari hobi ya. Yeah. Awalnya hobi dan niatnya tuh untuk menolong orang. Awalnya saya buka street food. Street food ya ada beberapa produk lah. Street food itu pakai boot rombong. Ya. Yeah. Nah, itu ada sempat sampai puluhan titik lah waktu itu. Awalnya juga dari nolong orang. Berapa itu? Apa? Tahun berapa ya? Tahun 2010. 2010. Di saat Mas Ivan masih bekerja di BUMN sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Ada ide untuk kuliner, awal pertama buka kuliner tahun 2010 apa? 2010 itu kebab. Kebab? Iya. Gitu. Namanya kebab? Waktu itu kebab Kayana. Gitu. Cuma ya sekarang sudah ganti kepemilikan. Nah gitu. Jadi kita switch-nya ke resto, warung. Dari situlah Masnya mulai apa namanya? Feel kepada kuliner itu dari awal itu ya? Kalau feel ke kuliner memang dari dulu suka hobi wisata kuliner. Nyobain kuliner sejak kecil sih. Sejak kecil. Kakek saya yang ngajarin. Asli Malang. Masih Malang. Asli Malang. Lo penempatan BUMN itu di Malang apa di mana? Kalau di Jakarta. Nah terus ini nggak kerja atau gimana? Ini kan weekend. Jadi ada cuti juga aman. Oh lagi cuti. Berarti dalam waktu dekat akan balik ke Jakarta? Iya betul. Walau. Jadi ya apa namanya, kita kuliner itu dari awalnya rombong, terus setelah itu beralih ke warung. Itu justru waktu awalnya itu belajar itu dulu ada namanya brand Sayap Gerak chicken wing, kita menggunakan pakai saus barbecue seperti itu. Dari situ udah bisa sempat viral rame, tapi karena baru paham operasional jadi banyak kendala di sana dan akhirnya harus tutup. Serta waktu menjelang COVID, kalau nggak salah dia COVID, kita juga rencana mau nolong orang karena dia butuh butuh pemasukan lah, warungnya sepi, nggak pingin belajar buka soto kayak gitu kan. Kenapa ya, saya butuh pemasukan, orangnya bilang gitu. Ya sudah, saya bukain warung, warung saya itu kita buka pertama itu ya. Awalnya niatnya menolong orang. Waktu bikin kebab pun menolong orang. Waktu itu saya di Gresik, langganan kebab nih. Iya. Terus dia tiba-tiba bilang, saya bikin Pekamburan Pak. Iya. Loh, terus aku beli kebab di mana nih? Ya itu Pak, karena harus jaga nenek saya di Malang. Iya. Terus kamu kerja apa? Oh ya, nggak tahu Pak, masih cari. Terus saya tawari, ya sudah, kamu mau bikin tak kebab di Malang? Awalnya dari situ. Kayak gitu. Akhirnya, alhamdulillah diterima juga produknya,
ya kita kembangkan. Cakson ini juga Mulai dari tahun 2019. 2019. Ya. Sebelum Turun pandemi lah itu ya? waktu itu. Sebelum pandemi itu. 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tapi maksud saya itu waktu pandemi dia justru jadi backbone lah. Oh iya? Iya, jadi backbone. Backbone. Tapi sempat kita juga ada produk online di Online. situ. Take away lah, kita Iya, kirim-kirim iya, ya iya. itu. Yang bikin survive sampai sekarang. Tapi kalau rasa nggak berubah dari 2019. Apa yang membuat bertahan sampai sekarang? Resep sebenarnya, konsistensi resep. Kalau resepnya sendiri, waktu saya belajar resep dari teman itu, Belajar itu berarti sampai masak juga belajar masak. secara teknis total enggak. Oke. Tapi saya mengkondisikan lah. Oh, Kan saya oke, ada tim. oke, Ya. Jadi resepnya memang dari orang tuanya. Sejak tahun 70-an dia jualan soto. Makanya kita tagline-nya kan kalau untuk soto Cakson, Soto saya. resep sejak tahun 70-an. Kayak gitu. Orang Malang juga. Bukan, orang Gresik. Oh. Gitu. Jadi ya kalau orang tuanya Lamongan, asli Lamongan. Jadi resepnya memang asli Lamongan. Begitu. Tapi membedakan saya lihat kayak kurang kuning. Tapi saya jujur saya makan saya suka. Itu tipikal saya juga soto gitu. Ya. Padahal Lamongan itu biasanya yang saya tahu Lamongan kadang-kadang ada warna kuning kunyitnya itu yang lebih di kuahnya lebih Iya. lebih Kita menonjol. kuncinya sebenarnya ada di bandengnya. Hmm. Bandengnya itu yang bikin beda. Nah, Mas dalam perjalanan ini padahal Mas juga punya ini pelajaran buat kita. Udah punya pekerjaan BUMN lagi, masih pingin di bisnis. Saya dengar dari cerita itu pasti pingin memang awalnya menolong orang, tapi jadi kesukaan berbisnis. Iya. Side bisnis kan ini ceritanya. Iya. Tapi mendatangkan uang banget ya. Ya alhamdulillah. Tidak sadar ya. Ya untuk menopang lah. Jadi kalau kita ngomong berdiri itu jangan di satu kaki kan, kayak gitu. Jadi ya Jujur nih, lebih kita nggak bicara angka nih. Lebih akhirnya setelah berterjun dan suka kan sekarang di dunia kulineran, terus mencoba-coba tadi saya dengar, lebih gede penghasilan di BUMN atau lebih gede penghasilan di kulineran? alhamdulillah sementara masih di kuliner. Wah, Alhamdulillah. Ya selisihnya lumayan lah. ini biar inspirasi buat yang lain. Cuma memang kita alokasikannya untuk pengembangan terus ya. Dari set pakaian buat brand baru, set produk. Untuk ya nggak lancar-lancar banget juga. Maksudnya selalu ada naik turun ya. Pasti. Iya. Jadi untuk mengamankan cash flow di situ, terus akhirnya uji coba brand beberapa juga ada yang jalan ada yang enggak gitu. Kalau udah jalan, contoh seperti sekarang ini alhamdulillah Jalan. responnya bagus ya kita jaga Jalan nanti terus. Jadi. untuk biar bisa lama. Pada gitu. saat titik terendah dalam konteks kuliner itu pada saat apa, Mas? Pernah nggak ngalamin titik terendah dan apa yang Titik terendah itu beberapa kali ya kita nggak cuma bilang satu kali. Itu masalah trust sebenarnya, banyak kejadian fraud ya karena mungkin secara sistem kita juga masih merintis waktu itu, jadi memang banyak kalah itu di fraud gitu ya, di lapangan di fraud ya. gitu. Makanya sekarang kita pakai POS diamankan dan SOP-nya dibenerin lah. Itu pada saat kejadian seperti itu, Mas biasanya secara psikologis, personal apa yang dilakukan? Itu biar anak-anak muda nih. Saya sih nggak banyak baper ya kalau untuk urusan kayak gitu. Yang penting itu evaluasi ke depannya, perbaikannya kayak gitu. Tidak banyak baper, yang penting evaluasi ke depannya. Ya, terus betul. mengevaluasi. Ya. Terus di kuliner itu menurut Masnya tadi saya dengar terus berinovasi ya. Iya, betul. Inovasi itu penting ya. Jadi kalau dalam bisnis makanan sendiri itu kan sebenarnya ada yang memang sifat jenis produknya itu yang tren, Ya. ada yang bisa untuk comfort food jangka panjang kayak gitu ya. Yang tren pun sering kita buka. Saya ada ya udah puluhan brand lah. FOMO gitu ya. FOMO, jadi hit and run itu Hit and pernah kita run, lakukan iya. juga, hit and run. Jadi yang lagi tren apa kita buka, Coba. mungkin 3 bulan sampai 6 bulan selesai, Close. ganti yang baru. Tapi cepat di 3-4 bulan itu secara profit Kalau untuk karakter bisnis yang memang produknya FOMO atau FOMO. tren, itu memang harus cepat. harus cepat ya. Profit udah ambil Iya, betul. Ganti yang baru. ganti yang baru. Makanya diusahakan setup cost-nya rendah gitu. Diusahakan setup cost-nya rendah. Ini pelajaran juga nih Iya. buat teman-teman yang lain. Jadi kalau bisnis FOMO udah hit and run aja. Iya. Dan kita memang tidak mengarah, saya belum ini ya, belum
mengarah kayak ke franchise itu bukan. belum. Bukan. Lebih nyaman masih dipegang. Tapi saya lihat Soto yang dari semua bisnis Soto yang paling lama nih kayaknya. Atau Ya yang saat ini bertahan karena dia produknya memang comfort food ya. Cover Food Yang ya? saya bilang tadi comfort food, ya soto. Soto. Soto Ayam Jackson. Udah berapa brand kira-kira Mas di atas Totalnya totalnya? di atas mungkin 15 sampai 20 brand kuliner pernah. Gitu. Banyak lah kalau saya sebutin satu-satu Iya, banyak. iya. Ya, tapi memang mainnya banyak di dominan di Malang. Iya. Pernah dominan di Malang, berarti pernah ada di luar kota. Ada yang waktu street food itu kita di Jawa Timur lah. Beberapa kota Jawa Timur. Gitu. Itu Masnya bisa handle ya, padahal Masnya lagi kerja BUMN. Setup tim ya. Jadi setup tim dari awal pun karena memang saya tidak bisa terjun sendiri karena keterbatasan waktu. Ya kita pinterin orang. Jadi ada PIC untuk tiap ibaratnya departemen gitu ya. Ada yang baik marketing sendiri, ada operasional sendiri, ada finance sendiri. Kayak gitu. Nah, biasanya Mas ini kalau ini saya merempet ke masalah kadang di bisnis itu kan apalagi kita percaya tim itu kan kadang-kadang bisa ambil jalan sendiri atau ada aja di dalam bisnis itu kan terjadi something yang membuat akhirnya bisnis jadi sampai dengan biasanya kan gini kendala orang yang tidak stay di dalam bisnisnya. Jadi kalau biasanya kan ada bisnis kalau kita pilot pasti ada something yang terjadi. Ya kan ya. Karena kita kita hanya remote dari luar. Nah, itu mengatasinya. Kontrol ya. Kita kontrol itu memang dari awal ada sistem. Ibaratnya saya selalu menekankan tuh dashboardnya itu dibentuk dulu dashboardnya. Ibaratnya main bola itu kita tujuannya apa sih kayak gitu ya? Oh tujuannya mengalahkan lawan dengan gol 2-0 misalnya gitu ya. Nah, kita pelajari nih secara kompetisi seperti apa, secara aturan permainan seperti apa. Berarti kita butuh dashboard aturan main. Nah itu yang kita terapkan. Misalnya ini kalau di kuliner ya sudah kita set up portofolio laba rugi. Dari situ di breakdown lagi berapa jumlah minimum TC itu total customer lah yang datang, total bill lah ya. Berapa jumlah basket size atau APC average per check, jadi nilai pembeliannya itu targetnya berapa. Lalu dan itu by system teknologi nggak itu atau manual? Manualnya ibaratnya gini, kalau itu masih settingan manusia ya. Tapi bagi teknologi iya. Jadi TC, HPC omset turun ke bawah lagi HPP-nya. HPP-nya itu target berapa? HPP di set versus HPP realisasi. Kalau ada biaya SDM maksimal berapa persen? Terus biaya lain-lain berapa? Kemudian nanti target profit harus berapa? Jadi kalau misalnya satu indikator itu, ibaratnya misalkan di trading kan ada indikatornya sudah ada menyentuh titik tertentu aman. Hanya walaupun lihat dari jauh tapi sudah ada sistem, mekanisme dan rules yang akhirnya patokannya di indikator itu aja. Misalnya indikator itu bilangnya, ini kalau misalnya tetap total check seperti sekarang, nanti rawan hasil akhir minus. Minimumnya TC sekian, biasanya maksimal sekian, HPP harus tercapai sekian. Itu biasanya aman. Jadi intinya menjaga terjadinya miss atau menjaga terjadinya loss rugi sudah ada sistem yang dibuat untuk kita melihat LD alarm dengan sistem yang dibuat sedemikian rupa. Tapi kita harus berikan mus juga. Ya. Misalnya udah kedatangan customer udah disampaikan marketing, saya udah jaga, HP udah jaga, tapi ternyata faktor yang nggak bisa kita kendalikan, misalnya jumlah kedatangan customernya nggak nyampe, jadi kasih marketing nggak nyampe. Akhirnya portofolio misalnya 2 bulan 3 bulan nggak selamat, ya sudah kita cover. Aset nilai sisa diamankan. Tapi saya masih penasaran. Itu kan saya bagus ya, walaupun pilot menyiapkan sistem sedemikian rupa supaya tidak terjadi miss atau lost target ya. Nah, cuman pertanyaannya kita nggak bicara teknologi nih, walaupun aturan kadang-kadang kan manusia human kan bisa human error biasanya. Dalam tanda kutip mohon maaf di belak-belakan aja ada pengkhianatan, ada unloyalty dari tim
Emasnya bisa menjaga karena masih di luar masalah. Ya sampai pasti tetap kontrol, cuman kan posisi lebih banyak ada di luar, outside kan gitu. Itu Kembali lagi ke ini main. Iya, memang kita tidak bisa memaksakan orang sesuai dengan visi kita. ya itu. Tapi ya kita coba aturan main yang lebih clear. Misalnya bisa lalu misalnya kita set up SDM-nya itu berjenjang kayak gitu. Ketika dia memang posisi tertentu misalnya manajer apa nih gitu, dia riset harus ada suksesor nanti yang siapkan. Ada kasus-kasus yang sifatnya ada korupsi atau apa di dalam tim? Ada yang saya Ada. bilang tadi Fraud tadi, oh ya, fraud tadi ya. yang paling gampang karena di seminar yang UMKM ya Fraud rata-rata. omsetnya nggak masuk, Iya. penjualan ada tapi omsetnya Omsetnya masuk nggak kantong. Iya, iya itu karena kita di luar, owner. Ya, itu contoh paling sederhana. Oh iya, iya. Macam-macam lah. Makanya ada ya kita evaluasi terus perbaiki sampai situ. Jadi harus supaya ya portfolio-nya itu apa? Indikatornya sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ya, artinya kok tiba-tiba bengkak dia omsetnya. Di 1 bulan kita udah bisa prediksi itu ya. 1 minggu aja. Harian. Ada report harian. Mereka briefing internal juga. Ada indikator yang dalamnya merah. Gitu. Merah itu, Sudah. itu ada potensi ya. Setiap hari. Good, berarti punya sistem yang bisa kontrol banget. Jadi ada indikator harian, ada indikator sampai dengan Iya, besar. Kalau hariannya nggak tercapai, sampai dengan tercapai masih aman. Tapi kalau misalnya hariannya tercapai, itu harus dikejar. Jadi kita harus kejar hariannya supaya bisa tarik ke arah yang secepatnya. Misalnya HPP. Ini buat anak-anak muda yang mau berbisnis, apa yang mau disampaikan Mas? Anak muda berbisnis. Mau bikin berbisnis? Saya mungkin tips yang mudah dilakukan aja. Jadi jangan takut untuk mencoba. Memang sebenarnya klasik, tapi memang harus dicoba. Sebelum kita launch dengan ibaratnya launch brand atau produk dengan modal besar, uji coba skala kecil dulu. Oh. Skala kecil, misalnya secara respon pasar itu oke, layak lah. Jadi konsepnya baik. Sama seperti yang ayam Skala kecil itu tidak harus, jadi buka pingin menu apa, tidak harus disempat sewa besar. Kan tenda di Iya. Saya biaya tenda, satu tenda sama meja portable. Iya, portable itu. Total itu paling 5 juta. Sama biaya marketing gitu kan. Biaya influencer. Itu sudah sama biaya marketing 5 juta. Biaya sewa tempat. Sewa tempat kita Kebetulan yang dari yang. Jadi dari makanya portofolionya sewanya berapa nih? PP-nya berapa nih? Terus respon pasarnya berapa nih bakal nyampe? Iya. Itu yang di set di awal dulu. Iya. Coba. Iya. Kebetulan ini pun saya anggap masih terus evaluasi terus. Iya. Evaluasi terus sampai ketemu portofolio yang paling. Nanti kalau udah bagus terserah. Ada yang mau ingin buka cabang, orang akan selesai. Iya. Ada yang ingin satu tapi dibesari. Iya. Ada yang merambah ke channel penjualan yang lain, misalnya secara online, secara pesanan. Itu bebas aja sendiri masing-masing. Iya. Prinsipnya dari uji coba. Dari uji coba dulu. Intinya jangan takut untuk mencoba. Apapun itu ya. Dan harus dari kecil dulu. Jangan hanya ingin dapat. Iya. Pakai lot kecil dulu. Ya boleh gitu. Lot kecil bisa jadi gajah. Iya, baru pikir. Iya. Kalau langsung gajah ya bunuh diri. Benar. Nah, saya menutupi sebelum saya tutup, saya harus ngulangin lagi nih bahwa menu rame-rame jauh lebih hemat. Ayam goreng rempah Lojinawi ini adanya di Jalan Suhat ya, Jalan Soekarno-Hatta. Di depannya Soto Cakson persis. Kalau ya pasti semua orang udah kenal ya Soto Cakson ya. Persis depannya deh, hafal deh. 100 meter dari Pizza Hut. Ya 100 meter dari Pizza Hut, jajaran deh. Itu. Buka jam 9 malam sampai habis ya sekitar jam 2 lah maksimal. Buka jam 9 malam sampai jam 2 rata-rata. Ya. Wah, ini para yang pulang dari Ini area siapa? mereka pulang dari mana ya? Tipsi-tipsi datang ke sini. Bisa makan dalam. Segmennya kayaknya itu juga ya. Kebetulan malam minggu pasti banyak. Masih banyak ya.
Tapi biasanya mereka keluar jam ke atas ya, itu udah habis kita. Oh iya. Masih jam 1. Masih iya sih. Terakhir Mas, orang bisnis itu gen atau memang bisa dibelajari? Artinya gini, sebelum sejauh itu, Masnya kalau dipikir-pikir punya jiwa bisnis kayak gini, masih kerja bisnis, cari lain dari orang tua atau gimana? Orang tua? Nah. Tidak di bidang bisnis, jadi PNS. Oke. Kalau dengan bisnis sebenarnya ya bisa dipelajari, bakat memang penting, tapi orang berbakat akan kalah dengan orang yang Gigih, konsisten. Tapi jangan terlalu banyak bidang juga. Iya. Saya sudah merasakan ya, kerja di beberapa bidang akhirnya ya nanggung. Nggak fokus. Rata-rata apa saja, tapi tidak sampai expert. Tidak expert. Iya. Kalau satu udah ketemu, bagusin dulu sampai keren. Sampai keren kan jadi the best bisa di Iya. Nah itu biasanya akan jauh lebih kelihatan. Iya. Boleh lah baru berikutnya expand apa gitu mungkin ya. Sini masing-masing. Iya. Saya pun ingin expand di luar kota. Jadi setelah saya Iya. belum arahkan dia. Puas aja kalau misalnya tiket, karena dia usahanya. Iya. Sama sekarang sedikit kita. Iya. Lini terakhir sebelum kalau kontrol dari Indonesia melihat sebagai pelanggan itu view-nya apa sih? Oke, Mas Ivan keren banget. Terus terang orangnya keren, usahanya tidak harus yang mewah, tapi seperti ini kita lihat ternyata juga bisa mendatangkan animo banyak orang. Sukses terus Mas Ivan. Sekali lagi ayam goreng rempah loh Jinawi, ya enak. Oh ya terakhir di pesan pertanyaan tadi, sambalnya sambalnya cuma satu atau ada berapa model sambal, apa nama istilahnya itu? Di Brelo Jinawi satu sambal. Satu sambal. Memang sengaja dikatakan supaya orang anchornya sana dan ayam sama. Oke, siap. Fokus. Mas Ivan, terima kasih sekali lagi. Sukses selalu. Thank you. See you. Terima kasih lagi teman-teman Veteran Podcast. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Thank you all.